Karena memang keluarga saya keluarga petani, keluarga yang tidak punya kemampuan secara finansial besar. Tapi karena saya punya kemampuan impian yang besar, sehingga ketika ada yang membuat saya merasa yakin akan saya kerjakan untuk menghasilkan sesuatu yang bisa membangun ekonomi keluarga. Nama saya Muhammad Zain. Saya dilahirkan di salah satu desa yang sangat terpencil, yang dulu sangat terisolir, yaitu Desa Tanjung Lanjut. Itu di salah satu desa di Kabupaten Muaro Jambi, letaknya di Kecamatan Sekenan. Itu dari Pasar Sengeti sekitar menempuh jarak tempuh pada waktu itu 3 jam perjalanan. Dulu waktu masa kecil saya di sana, saya tidak bisa menyangka ketika pada hari ini saya bisa merasakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah. Saya bisa seperti sekarang ini karena dulu daerah saya sangat terpencil. Ketika sekolah juga waktu SD sangat jauh sekali dari tempat saya tinggal, karena perlu menempuh jarak tempuh sekitar 2 jam sampai 3 jam itu jalan kaki, karena pada waktu itu jalan belum terlalu bagus, sehingga ketika hujan itu ditempuh dengan melalui jalan kaki. Saya sempat berhenti ketika menyelesaikan SD pada tahun 1999. Saya sempat berhenti sekolah karena tidak ada biaya, sehingga saya hanya melanjutkan SMP terbuka. Sekolahnya hanya pakai modul pada waktu itu. Setelah saya bisa menyelesaikan SMP terbuka, hanya ijazah paket, pada itu saya baru masuk SMA pada tahun 2003. Tapi itu adalah pengalaman yang terbaik saya ketika masuk SMA, karena saya bisa sekolah secara langsung ke sekolah negeri. Tapi perlu biaya yang besar, sehingga saya harus sekolah sambil melakukan aktivitas bekerja. Saya sempat bekerja sebagai ketika pulang sekolah ikut ngenek mobil, ketika Sabtu Minggu saya kerja ikut bantu orang tua di perkebunan kelapa sawit. Sehingga setelah tahun 2006 saya bisa menyelesaikan SMA. Pada waktu itu ketika SMA saya berpikir, bagaimana ketika saya melanjutkan kuliah di S1 Hukum sambil saya bisa melakukan aktivitas usaha. Sehingga di 2006 saya mencoba untuk belajar bisnis mulai kecil-kecilan. Mulai dari berdagang kopi, mulai dari jual beli tanah, mulai dari jual beli ternak di kampung-kampung. Itulah mulai awal saya mulai melakukan bisnis. Sehingga pada tahun 2009 saya bisa mendirikan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur. Waktu itu pengadaan bangunan sipil. Namanya CP Tanjung Jaya. Itulah mulainya kita mendirikan perusahaan bernama CP Tanjung Jaya. Dan akhirnya kita memiliki beberapa perusahaan, yaitu PT Tanjung Jaya Indonesia yang bergerak di bidang tambang pasir, PT Tanjung Jaya Permai yang bergerak di bidang kontraktor, PT Tanjung Berkah Indonesia yang bergerak di bidang networking dan digital payment. Itulah awal daripada pergerakan kita untuk melakukan badan usaha kelanjutan ke depannya. Dan pada tahun 2016 ketika saya diberi kesempatan untuk melihat situasi seperti ini, saya akhirnya mendirikan suatu perusahaan bergerak di PT Tanjung Jaya Indonesia yang bergerak di pertambangan pasir. Sehingga saya memiliki kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas yang besar, sehingga bisa mempekerjakan masyarakat sekitar, sehingga bisa menjadi bagian daripada perusahaan. Hari ini bisa kita lihat sekarang ini bahwa salah satu sumber daya alam Provinsi Jambi ini yang terbesar untuk yang bisa dikelola salah satunya adalah tambang pasir. Sehingga kebutuhan pasir di Jakarta itu satu bulannya sekitar 1,5 sampai 2 juta kubik per bulannya. Sehingga kesempatan itulah membuat peluang saya untuk bagaimana saya mempunyai inspirasi sehingga mempunyai kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas ini. Kita sebulan untuk melakukan kegiatan ini sekitar 30 sampai 40 ribu kubik yang kita kirim ke Jakarta melalui kapal-kapal yang sudah siap kita akan kirim. Setelah kita muat, kita langsung kirim ke Jakarta dan kembali ke sini kita bawa batu split sehingga untuk mensuplai kebutuhan yang ada di Provinsi Jambi. Kalau kita lihat secara langsung, kalau omset pasir ini, kalau nilai pasirnya hanya tidak terlalu besar, tapi trackingnya untuk kapalnya itu yang nilainya besar. Karena apa? Per kubik untuk biaya transportasinya itu membutuhkan biaya Rp 135.000 per meter kubik untuk ongkosnya. Sehingga
Pada hari ini memang banyak orang yang melakukan aktivitas seperti ini, tapi banyak yang tidak bisa. Karena apa? Karena kos biaya kapalnya terlalu besar. Sehingga ketika kita tidak mampu untuk berinovasi, bagaimana memberi kesempatan di suatu daerah, kita tidak akan mampu untuk bersaing dengan kawan-kawan yang ada di provinsi-provinsi lain. Sehingga makanya itu kita harus melihat daripada transportasi itu sendiri, berapa biaya dan kos biaya yang harus dikeluarkan. Itu. Kalau untuk karyawan, mulai kita berdiri hanya 12 orang. Dan pada hari ini alhamdulillah sudah hampir 40 orang. Kemarin sempat hampir 65 orang karena kondisi pandemi Covid, kita melakukan pengurangan 20 karyawan. Jadi tapi tetap usaha kita berjalan dengan maksimal. Kita pada hari ini melakukan pengembangan juga di Provinsi Lampung. Kita di sana lebih besar izin kita. Di pasir sungainya kita punya 400 hektar. Untuk pasir lautnya kita ada 998 hektar. Dan pasir daratnya kita punya 187 hektar. Nanti kita akan melakukan aktivitas yang besar di Provinsi Lampung yang akan mensuplai kebutuhan Jakarta secara besar. Baik itu untuk kebutuhan infrastruktur maupun untuk kebutuhan reklamasi yang ada di Jakarta. Itulah yang akan kita lakukan sekarang untuk pengembangan perusahaan ke depannya. Perusahaan kita ini perusahaan yang memang belum skala besar, tapi setidaknya kita bisa melakukan kerjasama dengan beberapa rekanan bisnis kita. Dan selama ini kita menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk mensuplai Jakarta. Karena memang di Jakarta tidak banyak orang yang bisa dipercaya untuk bisa melakukan aktivitas seperti ini. Perlu ada orang-orang mentor yang posisinya bisa membawa perusahaan-perusahaan yang ada di daerah untuk berkiprah di Jakarta untuk melakukan aktivitas penjual jual beli pasir ini. Maka dari itu, kami dari PT Tanjung Jaya Indonesia menerima semua kalangan yang memang betul-betul mau bekerjasama dengan perusahaan kita. Dan selama ini kita bekerjasama dengan desa, bagaimana menghidupkan aktivitas desa sehingga bisa menjadi bagian daripada ekonomi kreatif desa yang bisa membawa perubahan-perubahan di tingkat desa. Dan selama ini alhamdulillah kita bekerja di suatu daerah, kita selalu melibatkan penduduk masyarakat sekitarnya. Banyak orang-orang yang kita pekerjakan sehingga bisa menghidupkan ekonomi-ekonomi sekitar kita, terutama bagi penduduk yang bernaung di daerah sekitar kita. Itulah misi daripada perusahaan kita. Memang begini, di Sungai Batanghari ini kalau kita lihat dari mulai dari kita turun, mulai ke perjalanan sampai ke lokasi ini banyak yang memiliki izin tambang pasir ini, tapi banyak yang mereka tidak bisa melakukan aktivitas. Karena apa? Terkendala dengan kapal, terkendala dengan situasi penjualan di Jakarta. Maka dari itu, kita sekarang kalau untuk PT Tanjung Jaya Indonesia kita memiliki izin 104 hektar yang ada di alur Sungai Batanghari ini. Dan alhamdulillah kita berdiri dari 2014 sampai 2020 ini kita sudah mensuplai kebutuhan Jakarta kurang lebih hampir 5 juta kubik. Saya memberikan salah satu inspirasi buat diri saya juga, buat untuk kawan-kawan semua yang mungkin bisa melihat dari kegiatan-kegiatan aktivitas saya, bahwa ketika kita menjadi seorang pengusaha itu memang modal utama yang dibutuhkan adalah secara materi, tapi itu tidak menjadi modal utama. Yang terpenting adalah kepercayaan. Ketika kita bisa membangun inovasi, kreativitas kita untuk membangun usaha, insya Allah kita akan sampai pada titik mencapai ke sebuah kesuksesan itu. Dan percayalah bahwa ketika kita punya kemampuan, punya kemauan, insya Allah kita akan berhasil. Yang penting kita yakin dan mau berusaha itu. Dan jangan pernah berpikir hanya sekedar hanya ambang-ambang hayalan belaka, tapi kita harus melakukan. Jangan sekedar hanya cerita-cerita, tapi harus kita kerjakan. Itulah sebenarnya untuk kita menjadi seorang pengusaha. Ya, ini salah satu perjalanan untuk menuju sampai ke tambang pasir PT Tanjung Jaya Indonesia. PT Tanjung Jaya Indonesia itu salah satu perusahaan yang bergerak di penyedotan pasir. Dan kita selama ini melakukan aktivitas penyedotan pasir, kita kirim dari sungai ke Jakarta. Inilah keadaan situasi Sungai Batanghari sekarang ini yang kita lalui. Nanti secara langsung kita bisa melihat bagaimana aktivitas penyedotan dan sekaligus penumpukan pasir di kapal.